warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regina Sabihi dengan NIM 1314212026. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang konsep dasar manajemen kearsipan dan ruang lingkup kegiatan manajemen kearsipan. Proses penciptaan arsip dan nilai guna warkat. Arsip adalah sebagai sumber informasi dan sumber pembelajaran yang sangat penting. Sebagai salah satu sumber informasi, arsip memiliki banyak fungsi untuk menunjang proses kegiatan administrasi dan birokrasi manajemen. Di samping sebagai sumber primer bagi para peneliti atau akademis, arsip yang diciptakan harus dikelola agar dapat digunakan untuk kepentingan masyarakat dan juga untuk mendukung perkembangan ilmu pengetahuan. Berbagai macam bentuk corak arsip. Yang pertama ada arsip kepegawaian, contohnya seperti daftar riwayat hidup pegawai, surat lamaran, surat pengangkatan pegawai, dan rekaman prestasi. Yang kedua arsip keuangan, contohnya seperti laporan keuangan, bukti pembayaran, daftar gaji, bukti pembelian, dan surat perintah bayar. Pengertian arsip, arsip dinamis dan arsip statis, arsip aktif dan arsip inaktif. Yang pertama arsip. Arsip adalah kumpulan warkat atau dokumen bersejarah atau fasilitas fisik tempat mereka disimpan. Arsip berisi sumber-sumber primer yang terkumulasi selama masa hidup suatu individu atau organisasi dan disimpan untuk menunjukkan fungsi orang atau organisasi tersebut. Yang kedua arsip dinamis. Menurut Bartholus bahwa arsip dinamis adalah arsip yang masih diperlukan secara langsung dalam perencanaan, pelaksanaan, penyelenggaraan kehidupan kebangsaan pada umumnya, atau arsip digunakan secara langsung dalam penyelenggaraan arsip negara. Yang ketiga arsip statis. Arsip statis yaitu arsip yang tidak dimanfaatkan secara langsung untuk pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan. Arsip statis ini biasanya merupakan dokumen yang mencatat nilai sejarah kejadian dari suatu peristiwa yang tertentu. Yang keempat arsip aktif dan arsip inaktif. Arsip aktif adalah arsip yang masih sering digunakan terus-menerus guna keperluan kantor dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan kegiatan administrasi lainnya. Sedangkan arsip inaktif adalah arsip yang tidak digunakan secara terus-menerus atau jarang digunakan namun masih dianggap memiliki nilai guna bagi keperluan kantor. Perbedaan arsip, kearsipan, dan perpustakaan. Arsip, menurut Kamus Administrasi Kearsipan adalah suatu bentuk pekerjaan tata usaha yang berupa penyusunan dokumen-dokumen secara sistematis sehingga bila mana diperlukan lagi dokumen itu dapat ditemukan secara cepat. Kearsipan adalah penempatan kertas-kertas dalam tempat-tempat penyimpanan yang baik menurut aturan yang telah ditentukan terlebih dahulu sedemikian rupa sehingga setiap kertas atau surat apabila diperlukan dapat ditemukan kembali dengan mudah cepat. Perpustakaan adalah institusi yang mengumpulkan pengetahuan tercetak dan terekam. Pengelolaannya dengan cara khusus guna memenuhi kebutuhan intelektualitas para penggunaannya melalui bagaimana cara interaksi pengetahuan. Manajemen dan manajemen kearsipan. Manajemen, secara umum manajemen adalah suatu proses di mana seseorang dapat mengatur segala sesuatu yang dikerjakan oleh individu atau kelompok. Manajemen perlu dilakukan guna mencapai tujuan atau target dari individu ataupun kelompok tersebut secara kooperatif menggunakan sumber daya yang tersedia. Manajemen kearsipan adalah suatu kegiatan penerimaan, penyimpanan, penggunaan, pemeliharaan, penyusutan, dan pemusnahan arsip berupa dokumen atau surat secara sistematis menurut aturan tertentu sehingga arsip tersebut mudah ditemukan, aman, dan terjaga dengan baik. Manajemen kearsipan berupaya kegiatan yang berhubungan dengan siklus hidup arsip mulai dari tahap penciptaan arsip, penyimpanan, penggunaan, pemeliharaan, penyusutan, dan pemusnahan arsip. Fungsi dan peran arsip. Arsip memiliki fungsi untuk menunjukkan sebuah fakta ataupun
keterangan yang dapat digunakan untuk kegiatan pengambilan keputusan dalam suatu organisasi. Secara umum, arsip memiliki berbagai macam fungsi. Yang pertama sebagai bahan memori atau ingatan, yang kedua sebagai data dalam pengambilan keputusan, dan yang ketiga sebagai bahan bukti atau validitas. Peran arsip. Yang pertama adalah alat utama ingatan organisasi, yang kedua bahan atau alat pembuktian, yang ketiga bahan dasar perencanaan dan pengambilan keputusan, yang keempat barometer kegiatan organisasi. Setiap kegiatan pada umumnya menghasilkan arsip, dan yang terakhir bahan informasi kegiatan ilmuwan lainnya. Unsur-unsur manajemen kearsipan. Yang pertama, manajemen kearsipan merupakan seni pengendalian dokumen berupa pengendalian penggunaannya, pemeliharaan, pelindungan, serta penyimpanan arsip. Pengendalian arsip dengan perencanaan pembuatan pemeliharaan sesuai dengan kepentingan arsip, pemberian jasa pelayanan bagi yang membutuhkan arsip. Selanjutnya, pemeliharaan arsip yang dimusnahkan ataupun dilestarikan. Yang kedua, pengertian lainnya, manajemen kearsipan adalah serangkaian kegiatan penataan terhadap penciptaan, pengurusan, pemeliharaan, pemakaian, pengambilan kembali, dan penyingkiran dokumen-dokumen yang dilakukan oleh pimpinan dari suatu organisasi agar terjamin bahwa dokumen-dokumen tidak berguna tidak tersimpan, sedangkan dokumen yang berguna benar-benar terpelihara dan tersedia. Asas-asas manajemen kearsipan. Yang pertama ada asas sentralisasi, merupakan asas dalam kegiatan pengelolaan surat yang mengatur surat masuk dan surat keluar melalui satu unit kerja secara terputus atau sentral. Yang kedua, asas desentralisasi, merupakan asas pengelolaan surat masuk maupun keluar yang sepenuhnya dilakukan masing-masing unit kerja dalam satuan organisasi. Yang ketiga, asas kombinasi atau gabungan, merupakan gabungan antara asas sentralisasi dan asas desentralisasi. Artinya sentralisasi terhadap prosedur, sistem peralatan dan SDM kearsipan yang dilakukan unit kearsipan, sedangkan desentralisasi dalam pelaksanaannya. Sentralisasi, desentralisasi, dan sistem gabungan dalam pengorganisasian arsip. Sentralisasi adalah penyatuan segala sesuatu ke tempat yang dianggap sebagai pusat. Dalam sistem pemerintah, sentralisasi akan berkaitan dengan wewenang pemerintah pusat. Desentralisasi merupakan suatu bentuk pemberian kewenangan kepada unit-unit atau pengelola-pengelola dengan tingkat kewenangan yang lebih rendah di dalam suatu struktur organisasi. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.